Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap sehat dan selalu bersuka cita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa hari Minggu Adventus yang ketiga, Minggu 11 Desember 2022. Minggu Adventus yang ketiga sering juga disebut sebagai Minggu Sukacita atau Minggu Gaudete. Atas dasar itulah, bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu Adventus yang ketiga ini mengajak kita untuk bersukacitalah sebab Tuhan sudah dekat. Nabi penyair Yesaya bab 35 ayat 1 sampai 6a dan 10 menuliskan puisi profetis yang indah dan bernas sekali yang berisi tentang nubuat keselamatan di zaman Mesianis. Nabi Yesaya mengangkat 5 hal penting. Yang pertama, alam ciptaan dibaharui. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Yang kedua, manusia dibaharui. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yang ketiga, cara hidup diperbaharui. Di situ akan ada jalan raya yang disebut Jalan Kudus. Orang-orang jahat tidak akan melintasinya. Hanya orang benar, orang lurus, orang jujur akan berjalan di situ. Keempat, pembaruan luar biasa ini terjadi karena mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Sungai di gurun itu melambangkan keselamatan yang dikerjakan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai. Dan kelima, puncak dari segalanya itu ialah sukacita. Orang-orang yang diselamatkan akan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Nabi Yesaya mengajak kita untuk bersukacita karena Tuhan sendiri datang untuk menyelamatkan kita. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11, Yohanes Pembaptis dari dalam penjara menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Dulu di Sungai Yordan, Yohanes sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Dia yang dijanjikan untuk menyelamatkan manusia. Di Sungai Yordan juga Yohanes pernah menyampaikan pewartaan yang keras untuk memanggil orang kepada pertobatan. Maka Yohanes pun berpikir bahwa Al-Masih akan bertindak tegas terhadap para pendosa. Tetapi kini di penjara Yohanes mendengar bahwa Yesus bergaul dengan pendosa, bahkan makan dan minum dengan mereka. Maka Yohanes bertanya, apakah Yesus ini sungguh Al-Masih yang dinanti-nantikan? Dan apa Yesus merespons pertanyaan Yohanes? Yesus menjawab dengan menunjukkan karya Allah dalam dirinya. "Pergi dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Dengan itu, ramalan Yesaya sudah mulai terpenuhi dalam diri Sang Juru Selamat. Namun Yesus masih membutuhkan murid-muridnya dan kita umatnya
untuk melanjutkan karya penyelamatan itu. Lalu Yesus berbicara tentang kebesaran Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus menutupnya dengan sebuah pertanyaan yang mengejutkan. Sesungguhnya, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Saudara-saudariku terkasih, mengapa Yesus menyampaikan hal ini? Yang belum dialami Yohanes ialah belas kasih Allah yang tiada berhingga, yang dinyatakan dalam diri Kristus. Bahwa Yesus datang bukan untuk menghukum atau menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan pendosa. Bahkan Yesus Putra Allah rela mati di salib agar kita memperoleh hidup. Yesus adalah wajah kerahiman Allah, pewahyuan kasih ilahi. Namun Yesus masih membutuhkan kita, para muridnya, untuk menampilkan wajah itu melalui kebaikan, keutamaan-keutamaan yang kita tunjukkan dalam hidup bersama yang lain. Semoga kita mampu menampilkan wajah Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, supaya orang sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus mau hadir dan tinggal bersama kita. Itulah sebabnya Rasul Yakobus dalam suratnya bab 5 ayat 7-10 mengajak kita untuk teguhkan hati dan bersukacitalah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Tuhan datang untuk membaharui hidup dan karya kita. Dengan itu, hati kita layak menjadi palungan tempat Yesus lahir. Selamat merayakan hari Minggu Adventus yang ketiga, Minggu Sukacita, Minggu Gaudete. Semoga kita selalu bersukacita, menantikan Tuhan yang akan datang dan tinggal dalam hati, dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.